Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Almerzaki dari XTJKT 3. Saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen PC beserta fungsinya. Yang pertama langsung saja dimulai dari sini. Ini ada power supply. Power supply di yang nama ininya adalah power supply unit. Tanda kurung PSU adalah komponen yang mengkonversi listrik atau arus dari kabel dari arus AC menjadi DC bervoltase rendah sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Jadi dia menyambungkan jalur listrik dari luar terus dibagi-bagi buat seluruh komponen komputer gitu. Terus langsung lanjut ke di sini ada kipas prosesor. Di sini ada kipas prosesor ya, atau biasa disebut heatsink. Heatsink ini gunanya buat mendinginkan prosesor, terus mengumpulkan area panas di prosesor. Nah, ntar dikeluarkan oleh fan cooler. Fan coolernya itu ini fan cooler. Nah, dalam rincinya ya komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. Jadi kayak dia mendinginkan juga. Terus ntar di hawa panasnya itu dikeluarin sama fan cooler. Lanjut di sini ke fan cooler kan tadi udah buat menjaga sirkulasi udara untuk mencegah overheat. Gitu. Lanjut di sini ada kabel SATA, kabel. Kabel SATA itu gunanya untuk menghubungkan perangkat dalam rakitan kabel komputer. Seperti kayak perangkat penyimpanan ke motherboard atau controller SATA. Kabel SATA menggunakan teknologi SATA sehingga mampu mentransfer file dengan kecepatan tinggi. Jadi dia gunanya buat mentransfer penyimpanan atau mentransfer file-file ke motherboard atau controller SATA. Ini ada NIC NIC wireless sama NIC berkabel. Nah, ini tuh ada NIC berkabel. Ya, NIC itu gunanya network interface card atau kartu jaringan adalah perangkat keras yang kemungkinan komunikasi antara perangkat dalam suatu jaringan. NIC bisa dapat berupa kartu fisik yang dipasang pada slot ekspansi software atau aplikasi NIC fisik. Terus NIC juga kan ada dua jenis, yaitu yang nirkabel dan berkabel. Dan kabel NIC internal dan eksternal. Nah, ini keduanya sama-sama mempunyai kesamaan, yaitu menyambungkan internet dari luar komputer untuk menghubungkan internet ke dalam komputer sini. Seperti kayak NIC ini bisa menyambungkan LAN, WAN, kayak gitu. Dan semacamnya. Terus di sini ada CD optical drive. Optical drive itu gunanya buat membaca, digunakan untuk menulis atau membaca kaset atau juga membaca kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD menggunakan berbagai software seperti kayak di sini ada Nero, Infra Recorder dan sebagainya. Di sini kita ada floppy disk.
adalah media pembaca untuk disket. Namun saat ini di disket ya, namun disket udah nggak banyak gitu, udah jarang digunakan oleh para pengguna komputer floppy disk ini. Terus lanjut di bawah heatsink di sini tuh ada prosesor. Prosesor itu ya merupakan otak dari sebuah komputer, bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer untuk mencegah overheat. Untuk mencegah overheatnya itu di heatsink. Nah, itu pokoknya otak dari komputer, itu prosesor. Di sini ada hard disk atau hard disk drive juga bisa. Hard disk media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Selain hard disk, ada SSD juga. SSD ya nama panjangnya solid state drive. Kalau HDD itu hard disk drive. SSD juga sudah populer banyak digunakan, terutama di laptop, netbook, atau PC portable lainnya. Dibandingin ke HDD atau SSD memiliki kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi, kayak ya nge-rendering, kayak membacanya dia tuh lebih cepat kalau SSD itu. Terus dia lebih hemat juga penggunaan daya karena tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Terus di sini ada motherboard. Motherboard di sini gunanya adalah kayak papan sirkuit atau terintegrasi menjadi komponen terutama dari sebuah komputer. Terus fungsi adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, CPU, RAM, CD, DVD, ROM, hard disk, SSD, serta ya macam-macam port dan slot yang lainnya lagi. Ya mungkin hanya segitu doang, hanya segitu aja yang bisa saya terangin atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Gak ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.